Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli, MHI, didampingi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Bapak Elvin Nailana, SH, MH. Di sesi pertama sudah kita bahas soal misi, visi, termasuk tupoksi daripada Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung. Saat ini kita pada sesi kedua akan membahas soal program kerja dan prestasi PTA Lampung. Pak Dr. Haji Insafli, tadi kita terputus apa yang disampaikan oleh Pak Elvin Nailana SH itu terkait soal BSB, salah satu program kerja. Itu gimana jelasnya, Pak? Ya, BSB itu artinya berlomba sambil belajar. Berlomba sambil belajar. Sambil belajar. Ya. Oke. Jadi orang itu kita lombakan, tetapi mereka sambil belajar. Tidak sadar mereka itu sebenarnya belajar. Itu kita buat per kelompok SDM. SDM di internal PTA. Seluruh peradilan provinsi. Oh, iya. Ada kelompok hakim, kelompok panitera, kelompok jurusita, kelompok sekretariat. Nah, yang kemarin kita adakan bulan apa kemarin? Bulan Juli ya. Itu kelompok hakim, ketua-ketua pengadilan. Ya, kita susun sekitar 400 soal terkait dengan tupoksi mereka, dengan tugas-tugas mereka. Betul. Kita bagikan sebulan sebelumnya. Mereka pelajari, mereka hafal, menghafal. Setelah itu kita lombakan, semacam cerdas cermat. Tetapi dari soal-soal yang sudah mereka pelajari itu, yang sebelumnya mereka sudah dihafal, sudah hafal segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu kita cambuk untuk belajar. Bagus itu, Pak. Tapi bagus. Kita format dalam bentuk berlomba. Termasuk mengupgrade kembali pemikiran. Iya. Ilmu-ilmu pokoknya mereka. Sangat ramai, Pak. Itu betul. Kita siarkan secara live streaming kemarin. Seluruh Indonesia bisa nonton acara itu. Ada YouTube channelnya. Ada YouTube channelnya kita buat ya. Itu sangat ramai komentar dari teman-teman dari luar daerah lain. Oh ini aneh ini baru sekali ini. Karena yang berlomba itu ketua-ketua pengadilan, Pak. Juru bicaranya itu ketua pengadilan. Ini bahkan mungkin bisa tercipta diskusi juga, suasana diskusi. Iya, sangat ramai. Nah, pokoknya ramai sekali. Ramai sekali. Dan setelah acara itu selesai, kita mintakan pendapat-pendapat mereka. Ternyata mereka merasa tidak puas, harus diadakan lagi, diulang lagi. Itu artinya itu menyenangkan untuk mereka. Dan secara tidak terasa sesungguhnya mereka itu belajar secara paksa. Terpaksa mereka belajar menghafal. Bayangkan 400 soal yang kita berikan itu. Itu harus dimakan mentah-mentah oleh mereka, dihafal gitu. Ya. Dan akhirnya jadi program setahun sekali atau bagaimana? Ini bukan setahun sekali, Pak. Ini 4 kelompok. Jadi kalau 1 tahun itu minimal 2-3 bulan 1 kali. Kelompok depan nanti kelompok kepaniteraan. Kelompok 3 bulan berikutnya kelompok sekretariat dan seterusnya gitu. Sesuai dengan kelompok kerja yang ada di SDM Peradilan Agama Provinsi Lampung itu. Betul juga kata Pak Elvin tadi bahwa itu salah satu pemikiran dari beliau Pak Insafli itu ya. Bisa saya tambahkan ya. Artinya kenapa di situ bergetar? Ini dampaknya terasa sekali kepada jalannya persidangan. Dengan dia mengupgrade pengetahuannya sehingga dapat mengadili dengan benar. Betul. Itu dampaknya itu. Iya. Makanya saya bilang luar biasa Pak Ketua itu. BSB belajar. Berlomba sambil belajar gitu. Bahasa Lampung berlomba sambil belajar. Ada bahasa Lampungnya. Nah, yang kedua ada namanya Kopi Lampung, Pak. Kopi Lampung. Itu komunikasi pagi Lampung. Itu adalah komunikasi antara Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan wakil dengan pimpinan PA se-Provinsi Lampung. Itu setiap hari Rabu pertama dan Rabu kedua setiap bulan. Jadi kalau mereka menghadapi masalah, ada masalah-masalah yang secara insidentil ada dihadapi atau apa, disitulah dipecahkan. Atau saya akan menyampaikan informasi-informasi terbaru yang ada dari Jakarta dan dari pusat kita bagikan. Jadi kita tidak membutuhkan sarana yang lebih susah, cepat gitu. Begitu kita buka itu melalui Zoom. Ya 2 minggu sekali. Nah, biasanya di situ itu banyak masalah-masalah yang tidak terduga gitu muncul dan terselesaikan saat itu juga.
Jadi ini mempercepat waktu. Kopinya itu nggak ada. Nah, nggak ada kopinya. Sambil ngopi juga. Mestinya beliau membranding Lampung. Membranding Lampung, Pak. Jadi ini kan mengangkat nama Lampung gitu. Jadi kopinya ada di Lampung, meskipun sebenarnya tidak ada kopinya, tapi namanya sudah ke seluruh Indonesia itu sudah menyebar, Pak. Ya, program. Yang ketiga ada namanya 1 jam saja Lampung. Apa lagi itu? 1 jam saja Lampung ini adalah pembinaan SDM secara setiap minggu, secara rutin, setiap hari Selasa pagi dari jam 8 sampai jam 9. Cuma 1 jam saja. 1 jam saja. Kenapa? Karena mereka kan sibuk di daerah itu. Yeah. Mereka mulai sidang itu jam 9. Jadi jam 8 sampai 9 itu waktu kosong. Saya memanfaatkan waktu kosong ini untuk mengajak adik-adik ini, teman-teman ini, setiap kelompok itu ada 4 kelompok itu. Kelompok hakim, kelompok panitera, kelompok jurusita, dan kelompok sekretaris. Bergantian setiap minggu. Minggu pertama itu hakim, minggu kedua itu kepaniteraan, minggu ketiga jurisitaan, dan minggu keempat itu kesekretariatan. Mereka itu kita perintahkan untuk mencari masalah, membaca buku untuk menyelesaikan masalah itu, menulis makalah dan berdiskusi setiap bulan. Per kelompok itu setiap bulan. Tapi kita mengadakan setiap minggu per kelompok itu. Jadi hakim akan membahas masalah-masalah tugas hakim, kepaniteraan juga begitu, kejurusitaan juga begitu, masalah-masalah yang mereka hadapi dibuat di dalam bentuk tertulis bentuk makalah. Kita rencanakan akhir tahun nanti akan kita susun menjadi buku. Hasil itu sekarang program sudah 1 jam itu. Iya, program 1 jam itu sekarang ini sudah terkumpul sekitar 10 makalah. Rata-rata satu makalah itu 10 sampai 15 halaman. Jadi sudah 150, cukup untuk satu buku. Nah, ini kan. Jadi ada kenang-kenangannya lagi. Iya. Jadi dari 10 diskusi tadi. Dari hasil diskusi itu. Setelah dibersihkannya kan nanti kita keroyok rame-rame, kita kritik, kita apa. Nanti akan diperbaiki setelah itu sesuai dengan hasil diskusi ini, diperbaiki, diserahkan kembali kirim kembali soft copy-nya ke PTA. Nanti setelah cukup nanti untuk satu buku akan kita bukukan, kita cetak sebagai kenang-kenangan kita bersama selama kita di Lampung. Hasil pemikiran. Pemikiran itu. Iya Pak Dr. Haji Insafli, ini menarik ini Pak Elvin Nailanai. Ini soal program 100 hari itu kan ada 3 program itu. Iya. Terkait soal program 100 harinya itu sendiri itu bagaimana? Ya sebenarnya tidak ada juga sih direncanakan untuk 100 hari itu tidak ada. Tapi karena tidak ada juga. Teman bertepatan hari ini harus ada 100 hari, makanya kita hubung-hubungkan saja dengan program tadi itu. Ya. Tapi terasa. Artinya getaran itu terasa, dan teman-teman di PA-PA masing-masing sampai ke yang paling jauh itu kan pendidikan agama di apa namanya? Klui. Nah, mereka merasakan, Pak, kami juga harus bergetar di sini, Pak, katanya. Pokoknya ya kami juga sudah meniru-niru apa yang Bapak lakukan, kita bikin juga di sini kayak gitu. Ya, terakhir ini sesi kedua Pak Dokter. Ini yang menarik juga Pak Elvin ini, saya dengar nih Pak Dr. Haji Insafli ini keberadaannya selalu dekat dengan daerah di mana beliau berada, terkait sekarang di Lampung. Ya kan, karena beliau ini kan boleh juga dijelaskan kepada pemirsa Tegar TV sebelum di Lampung itu tadi di beberapa daerah tadi itu kan. Iya. Sekarang saya itu barangkali sudah fitrah saya, hati saya gitu. Saya itu pencinta bahasa daerah. Jadi di mana saya tinggal, saya berusaha belajar bahasa di sana. Betul. Jadi saya pernah tugas di Jawa, saya bisa bahasa Jawa. Saya pernah di Sunda, saya bisa bahasa Sunda. Saya pernah tugas di Manado, saya bisa bahasa Manado. Saya pernah tugas di Gorontalo, saya juga bisa bahasa Gorontalo, Pak. Iya. Jadi makanya pertama sebelum datang ke satu daerah itu, seperti dari Jogja ke sini, seminggu sebelum saya ke sini itu saya sudah menghafal lagu Saya Bumi Dua Jua itu. Saya tahu cari artinya apa ini artinya. Saya Bumi Raja. Saya juga itu lagu daerah Lampung. Daerah Lampung dan enak dinyanyikan gitu. Enak dinyanyikan ya gitu. Jadi ya barangkali karena saya orang Minangkabau, Pak, kan ada pepatah yang mengatakan begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bumi dipijak itu artinya di mana kita tinggal. Di situ langit dijunjung. Langit itu artinya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang berharga di masyarakat itu harus kita junjung tinggi, dihormati. Adat istiadatnya, bahasanya, tata keramanya dan lain-lainnya itu harus kita hormati. Itu filsafah kami gitu. Jadi saya tidak merasa merantau di Lampung ini. Saya merasa kampung saya di sini. Makanya kalau bisa saya bahasa Lampung juga gitu.
Sayangnya tuh di Lampung, cuma di Lampung ini yang saya temukan, di kantor tuh orang nggak bahasa Lampung. Malah saya dengar anak-anak muda itu berbahasa seperti bahasa Jakarta itu. Lu gua lah. Kok aneh di Lampung ini. Kalau di Jogja kemarin itu saya bahasa Jawa, Pak. Kulo, nah ya, kulo itu. Nah, bahasa halusnya Jogja saya pelajari gitu. Menarik ini Pak Dr. Haji Insafli MHI. Tapi nggak terasa juga Pak Elvin, waktu juga ini kita sudah berada di penghujung sesi kedua ini. Mas Rabi juga. Tapi yang perlu diketahui, beliau ini seorang singer dan penyanyi. Oh iya, termasuk membentuk Al Sigeria, Qosida. Qosida. Oh iya, beliau ini penggagasnya. Oke, nanti kita ceritakan pengalaman beliau ini. Termasuk hobi juga barangkali. Iya, hobi, nyanyi-nyanyi. Hobi Itulah dalam rangka tadi beliau itu tarik ulur, Pak. Artinya bergetar tapi menghibur. Selain beliau singer juga pemain tenis ini dia. Ada slogan yang saya pakai itu, orang yang sering izin sakit itu orang yang tidak pernah olahraga. Nah, itu yang saya pegang itu. Nanti bisa digali lagi. Oke, menarik. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua Pengadilan Agama Provinsi Lampung, PTA Pengadilan Tinggi Agama. Iya, PTA. Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI bersama Hakim Tinggi PTA Lampung, Bapak Elvin Nailana SHMH, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.